Dalam suatu perusahaan, sudah semestinya dan menjadi kewajaran, perusahaan memiliki struktur organisasi hierarkis tertentu. Di puncak adalah direktur utama, lalu di lapisan bawah berikutnya berjajar para direktur yang membawahi masing-masing departemen atau divisi, seperti direktur marketing, direktur keuangan, dan seterusnya. Selanjutnya, lapis di bawahnya adalah para manajer, kemudian supervisor, demikian seterusnya sampai ke level karyawan pelaksana. Susunan organisasi itu kemudian dipasang di dinding perusahaan atau pada website perusahaan. Fungsi sesungguhnya struktur organisasi bagi karyawan perusahaan itu persis seperti peta di taman wisata untuk menggambarkan di mana posisimu sekarang, dan kalau mau menuju ke titik lokasi lain, kamu harus mengikuti jalur yang telah ditentukan di peta. Tapi ternyata ada perusahaan yang tidak memiliki struktur organisasi dan hierarkis berlapis-lapis seperti yang biasa kita temui. Kita mungkin berpikir, bagaimana bisa suatu perusahaan tanpa struktur dan hierarki organisasi perusahaan seperti pada umumnya? Bagaimana bisa perusahaan tersebut bisa eksis dan mampu berjalan operasionalnya? Mungkin dalam benak kita selintas akan berpikir, pasti ini perusahaan kecil yang baru berdiri, yang bosnya pun merangkap jadi karyawan, karena semua masih diurus sendiri. Jangan kaget, sebenarnya ini adalah perusahaan besar multinasional, bukan perusahaan kecil baru berdiri. Perusahaan ini bidang usahanya juga tidak main-main, yaitu bidang terapan teknologi. Bahkan tercatat 12.000 karyawan bekerja di perusahaan ini, dengan cabang-cabangnya tersebar di 30 negara, dan produk-produknya tersebar di seluruh dunia. Kerennya lagi, perusahaan ini bertahan bertahun-tahun masuk dalam daftar 100 perusahaan idaman untuk bekerja. Lalu perusahaan aneh ini apa namanya? Bagaimana bisa menjalankan usaha tanpa struktur organisasi yang jelas? Kemudian kenapa menjadi idaman untuk tempat bekerja? Mari kita bahas bersama perusahaan raksasa tanpa struktur organisasi yang normal ini. Bila sahabat menyukai kegiatan di luar ruangan atau outdoor activity, bisa jadi pernah mengenakan salah satu produk perusahaan ini. Coba cek jaket gunungmu atau sepatu cross countrymu. Mungkin tersemat label kecil di situ. Label yang menandakan bahwa pakaian atau sepatumu yang kamu kenakan menggunakan produk perusahaan ini. Produk yang dipercaya memiliki kualitas unggul, yaitu Gore-Tex. Bahan yang tahan air dan tahan angin namun tidak gerah, atau diistilahkan kulit kita bisa bernapas. Bila jaket dari bahan ini digunakan rapat-rapat di waktu hujan, yang memakainya tidak akan merasa gerah karena sirkulasi udara antara kulitnya yang tertutup bahan ini dan udara luar masih memungkinkan berkat teknologi Gore-Tex. Sebelum menguliti organisasi perusahaan Gore-Tex, mari kita simak sekilas sejarah pendiriannya. Wilbert Lee Gore atau W.L. Gore yang akrab dipanggil Bill bekerja sebagai salah satu peneliti di perusahaan raksasa DuPont. Saat itu, Bill ditugaskan dalam tim kecil R&D atau Research and Development untuk menemukan penggunaan secara komersial dari Teflon. Teflon sendiri adalah merek dagang dari sejenis polimer fluoro-PTFE atau polytetrafluoroethylene, yaitu sejenis termoplastik yang ditemukan pada bulan April tahun 1938 oleh ahli kimia riset DuPont, Dr. Roy J. Plunkett. Dalam penelitian pemakaian komersial Teflon, kelompok peneliti lain di DuPont berhasil terlebih dahulu menemukannya, sehingga satuan tugas Gore tidak dilanjutkan. Namun Bill Gore masih penasaran. Dia merasa masih banyak potensi dari PTFE ini yang bisa dikembangkan. Bill Gore kemudian memutuskan mengundurkan diri dan memulai bisnisnya sendiri dari ruangan bawah tanah di rumahnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 1958, Wilbert Lee Gore atau Billy Gore dan istrinya Jenny Vivi resmi mendirikan perusahaan di Newark, Delaware, Amerika Serikat. Anak laki-laki Bill yang masih kuliah yaitu Bob ikut membantu perusahaan keluarga ini. Ayah dan anak ini menghasilkan paten pertama berupa kabel pita multikonduktor yang digunakan di komputer untuk kabel komunikasi dan peralatan kontrol proses. Produk pertama mereka diberi nama komersial Multitap. DuPont tidak tertarik untuk memasuki bisnis kabel yang sedang dirintis oleh Gore. Bahkan DuPont bersedia mensuplai pasukan bahan baku Teflon yang dibutuhkan.
Peluang besar muncul pada tahun 1960 ketika Air Denver memesan kabel multithread sepanjang 7,5 mil atau sekitar 12.000 meter. Ruang produksi yang lebih luas dibutuhkan. Untuk itu dimulailah pembangunan pabrik pertamanya. Gore Junior atau Bob Gore setelah meraih gelar PhD atau doktor di bidang teknik kimia dari University of Minnesota, bergabung sepenuhnya dengan perusahaan keluarga tersebut pada tahun 1963. Penemuan Gore-Tex. Pada tahun 1969, Bob Gore sedang meneliti proses untuk meregangkan PTFE atau polytetrafluoroethylene. Dia mengalami serangkaian percobaan yang gagal saat mencoba meregangkan batang PTFE yang dipanaskan, karena hanya bisa meregang sekitar 10%. Bob mencoba melakukan pendekatan berbeda. Batang PTFE ditarik secara tiba-tiba dan secara dipercepat. Percobaan ini berhasil meregangkan PTFE sekitar 800%. Hebatnya, meski diregangkan sedemikian rupa, materialnya tidak rusak, tetapi malah membuatnya kuat, sangat berpori, dan sangat serbaguna. Proses ini menghasilkan transformasi PTFE padat menjadi struktur mikro yang mengandung sekitar 70% udara. Bahan baku ini disebut ePTFE atau Expanded PTFE, Expanded Polytetrafluoroethylene. ePTFE mempunyai karakter bahan yang memungkinkan udara dan gas lain melewatinya sambil menahan molekul yang lebih besar seperti uap air dari keringat tubuh. Polimer ini menjadi langkah pertama menuju paten Gore-Tex dan bahan tahan air tahan angin bernapas atau windproof, waterproof, dan breathable clothing yang membuat pemakainya tidak merasa gerah meski beraktivitas yang akan meningkatkan suhu tubuh dan berkeringat. Bahan baru ini secara cepat menjadi populer. Perusahaan pembuat sepatu dan pakaian untuk kegiatan luar mengaplikasikan Gore-Tex di berbagai produk mereka. Penggunaan Gore-Tex meluas mulai dari sepatu, sarung tangan, penutup kepala, jaket, dan berbagai pemakaian lainnya. Popularitasnya makin mendunia karena jaket berbahan polimer ini digunakan dalam berbagai ekspedisi di Kutub Utara dan Selatan, serta pendakian Gunung Everest. Pada tahun 1981, pakaian antariksa yang dikenakan oleh astronot NASA di pesawat ulang-alik Columbia dibuat dengan bahan Gore-Tex. Gore-Tex menjadi hipe bagi komunitas penyuka kegiatan luar atau outdoor activity. Asal mula pemikiran Bill Gore tentang manajemen datar atau lattice organization. Saat bekerja di DuPont, Bill Gore sering masuk dalam tim kecil yang dibentuk untuk menyelesaikan satu tugas tertentu, yang anggotanya berasal dari berbagai bagian atau divisi. Kecepatan dan hubungan kerja yang erat antar anggota tim saat mengerjakan tugas bersama membawa kesan positif bagi Bill Gore, dan pengalaman dalam tim kecil inilah yang membuatnya berpikir untuk membentuk perusahaan tanpa organisasi, yang juga diilhami oleh teori Abraham Maslow dan teori Douglas McGregor. Abraham Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia dalam bentuk piramida. Ada 5 kebutuhan. Lapisan terbawah adalah kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berlindung, dan pakaian. Sandang, pangan, papan, kalau dari bahasa Indonesia. Lapis di atasnya kebutuhan akan rasa aman, yaitu aman secara fisik, keuangan, dan kesehatan. Selanjutnya kebutuhan untuk dicintai atau disayangi. Tingkat selanjutnya kebutuhan untuk dihargai. Dan di puncak piramida kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sedang McGregor menguraikan tentang teori motivasi kerja dan membagi menjadi 2 kelompok, X dan Y. Teori X memandang karyawan adalah malas, berusaha menghindari kerja, karena itu harus selalu diawasi dan diarahkan. Sedang teori Y memandang karyawan senang bekerja dan memiliki komitmen pada tujuan organisasi. Karyawan akan senang bila menerima tanggung jawab, bahkan mencari tanggung jawab saat bekerja tanpa disuruh. Dari asimilasi teori kebutuhan Abraham Maslow dan teori XY McGregor, serta pengalaman pribadi Bill Gore saat bekerja di DuPont, dia merumuskan bentuk organisasi perusahaannya dengan hierarki datar atau tanpa hierarki. Sangat berbeda dengan struktur organisasi perusahaan umumnya yang multilayer atau banyak lapisan. Impian Bill Gore untuk membangun perusahaan yang inovatif disampaikan dalam kalimat berikut ini. Dapatkah kamu membangun perusahaan tanpa hierarki, di mana setiap orang bebas berbicara dengan orang lain? Bagaimana tentang perusahaan yang tidak ada bos, tidak ada supervisor, dan tidak ada vice president? Dapatkah kamu membiarkan orang-orang memilih apa yang ingin mereka kerjakan, alih-alih menjalankan tugas yang diperintahkan? Dapatkah kamu menciptakan perusahaan tanpa core atau bisnis inti?
di mana orang-orang akan mengerahkan energi untuk menemukan sesuatu yang besar berikutnya, dan bukan hanya berkutat menghasilkan sesuatu dari penemuan besar sebelumnya. Dan dapatkah engkau melakukan itu semua dengan tetap menjaga pertumbuhan dan keuntungan perusahaan yang konsisten? Bill mengusulkan struktur organisasi yang datar seperti kisi-kisi di mana setiap orang memiliki gelar rekanan atau associate. Tidak ada rantai komando atau saluran komunikasi, atau tidak ada hierarki komunikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap orang dalam kisi dapat berinteraksi dengan rekanan lain tanpa perantara, langsung. Semua karyawan memiliki panggilan yang sama, yaitu associate atau boleh diterjemahkan sebagai rekanan. Pemimpin atau leader menggantikan gagasan bos. Rekanan atau associate bebas memilih untuk mengikuti pemimpin yang ditugaskan kepada mereka. Evaluasi kontribusi rekanan atau associate didasarkan pada penilaian antar rekanan. Bill mengartikulasikan 4 prinsip bahwa budaya yang dia sebut sebagai kebebasan, freedom, keadilan, fairness, komitmen, dan garis air atau waterline. Berikut keterangannya secara singkat. Rekanan memiliki kebebasan untuk mendorong, membantu, dan mengizinkan rekanan lain untuk tumbuh dalam pengetahuan, keterampilan, dan lingkup tanggung jawab. Kemudian, rekanan harus menunjukkan keadilan satu sama lain dan kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka dalam segala situasi, termasuk dengan rekan kerja, dengan pemasok maupun dengan pelanggan. Kemudian rekanan diberikan peran untuk membuat komitmen sendiri dan diharapkan untuk menepatinya. Dalam hierarki multilevel, atasan dapat mengeluarkan perintah. Tetapi tidak mungkin untuk memerintahkan seseorang untuk berkomitmen. Filosofinya adalah bahwa komitmen harus selalu dilihat sebagai komitmen diri. Selanjutnya, prinsip garis air atau waterline. Melibatkan konsultasi dengan rekanan lain sebelum melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi reputasi atau profitabilitas perusahaan. Prinsip garis air didasarkan pada analogi perahu. Menembak perahu di atas permukaan air dapat mengguncang perahu tanpa menenggelamkan. Sedang menembak perahu di bawah garis air atau waterline dapat menenggelamkannya. Dalam organisasi kisi, rekanan atau associate didorong untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain dan bertanggung jawab kepada sesama anggota tim. Inovasi dan pembuatan prototipe produk menjadi komitmen bersama. Saat tim berkembang, secara alamiah pemimpin muncul. Struktur dan budaya organisasi yang tanpa struktur yang jelas seperti ini, tidak ada rantai komando langsung atau saluran komunikasi tradisional, telah terbukti menjadi kontributor yang signifikan terhadap kepuasan dan retensi karyawan. Organisasi flash seperti yang dicita-citakan dan direalisasikan oleh Bill Gore sekarang dikenal sebagai Lattice Organization atau organisasi kisi. Gore telah menjadi perusahaan global dengan lebih dari 12.000 associate. Ya kalau di struktur organisasi biasa, karyawan ya. Dan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 4,5 miliar dolar Amerika. Lebih dari 3.500 penemuan unik di seluruh dunia dalam berbagai bidang yang telah dipatenkan, termasuk kain kinerja tinggi, paten bidang elektronik, perangkat medis, dan pemrosesan polimer. Bukan hanya produk konsumer, namun produknya sekarang merambah ke berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, perkabelan khusus untuk kendaraan luar angkasa, dan lingkungan yang keras dan berbahaya, farmasi, dan sebagainya. Secara konsisten, Gore dikenal sebagai Great Place to Work atau tempat terbaik untuk bekerja, selalu masuk ranking tinggi. Kemudian 10 tahun lebih bertahan dalam urutan 100 perusahaan terbaik untuk bekerja versi Fortune, diakui oleh Fast Company sebagai salah satu tempat kerja paling inovatif, termasuk dalam 200 perusahaan Amerika Serikat swasta terbesar. Selain banyaknya keunggulan dari organisasi datar, namun juga terdapat beberapa kekurangan atau kritik terhadapnya. Karena tidak adanya bagian organisasi formal, berarti bahwa rekanan atau associate harus membangun jaringan mereka sendiri melalui hubungan pribadi dan menjadi inisiatif serta tanggung jawab pribadi mereka untuk menghubungkan dan membangun kisi mereka sendiri. Hal ini kadang mendorong penekanan utama pada hubungan internal perusahaan, sehingga hubungannya harus dibangun keluar kepada pelanggan, vendor, dan komunitas kadang agak terabaikan atau agak berkurang. Untuk lebih berhasil dalam menjalankan organisasi datar ini, komunikasi tatap muka langsung dan panggilan telepon ternyata bekerja paling baik dalam membangun kolaborasi dan memelihara hubungan jangka panjang. Lokasi kerja bersama menjadi faktor yang sangat penting. Tercatat ada 4 perusahaan lain yang menggunakan sistem organisasi tanpa hierarki ini, yaitu perusahaan Game Valve,
perusahaan teknologi informatika Cloudflare, perusahaan pemroses tomat terbesar Morningstar, dan Japos, perusahaan retail. Demikian uraian dari Jaya Corner, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya. Bila suka, bagikan ke teman dan saudara. Salam, terima kasih.